عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم، وصلاة الله وسلامه على الرسول المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم، وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد، وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Sangat kami cintai dan muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Sayyidil Wahid Habib Abbas. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang, sehat, dan pecinta-pecinta beliau dijaga oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kecintaan kita kepada habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, dan para perindu, para alim ulama, para guru-guru besar, guru-guru mulia yang kami cintai, dan para pecinta berindu bagi Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup dari para habaib ilmu-ilmu yang telah disampaikan, akan tapi intisar bil amri, diperintahkan semoga dengan ini kami mendapatkan keberkahan, dan kami juga dipanggil nanti kelak di surga, dipanggil oleh para habaib, disuruh oleh habaib hari ini, semoga kelak juga kita disuruh lagi untuk berbicara atau untuk berkumpul di surga nanti. Amin, amin. Ada satu hal yang perlu ingin kami sampaikan berkenaan dengan hubungan kita dengan baginda Nabi, urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Adanya majlis semacam ini, majlis maulid, adalah agar sambung hati kita kepada Rasulullah. Akan tapi jangan sampai ini hanya sebatas di dalam urusan majlis bacaan maulid kepada baginda Nabi, pembacaan maulid tentang Rasulullah SAW. Akan tapi yang harus kita hadirkan di diri kita, sejauh mana pengabdian kita kepada Nabi, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi. Sejauh mana pengorbanan kita untuk Nabi, tanda cinta kepada baginda Nabi. Pengabdian kepada baginda Nabi dan pengorbanan kepada baginda Nabi bukan untuk Nabi. Nabi sudah selesai, Nabi sudah tuntas, Nabi derajatnya paling tinggi, paling mulia, surga tertinggi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah wafat hari ini, kita tidak bisa datang untuk menghantarkan apa-apa kepada beliau, apakah makan, apakah membantu urusan-urusan beliau. Beliau sudah selesai, akan tapi berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad kita wujudkan dengan berkhidmah untuk Nabi Muhammad kita wujudkan dengan berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang merasa dirinya mencintai baginda Nabi harus hatinya hidup di saat melihat umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Muhammad Al-Baqir suatu ketika mendengar berita, ada satu orang menghabarkan, ya Imam, ada tetangga di kampung sebelah telah melakukan zina. Tetangga sebelah melakukan zina. Imam Muhammad Al-Baqir mendengar berita perzinaan yang ada di kampung sebelah, tiba-tiba mengucurkan air mata, menangis. Lalu yang memberitahu ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu saudaramu atau anakmu atau kerabatmu? Bukan. Aku menangis karena kampung sebelah adalah ahli iman, ahli Islam. Artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar berita maksiat dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, Imam Muhammad Al-Baqir menangis. Karena apa? Itu umat sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hati perindu dan pecinta Nabi. Sekarang tengok hati kita sendiri. Kadang kita baik untuk diri sendiri. Kalau kita harus melakukan sholat, kita rajin sholat, melakukan ibadah, puasa, iya, melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kadang hati kita belum hidup, belum merasa terenyuh, belum merasa sedih di saat melihat saudara kita melakukan kemaksiatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Ini saja poin yang ingin kami hadirkan. Ayo kita menghidupkan hati kita. Kita tidak rela jika ada orang bermaksiat, apalagi mengajak bermaksiat. Kalau satu saja ini kita hadirkan di hati kita, itulah hakikat sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dakwah akan marah, amar ma'ruf akan hidup.
Cinta kasih sayang akan hidup di antara kita. Karena apa? Kita mencintai umat Nabi Muhammad karena baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering baik untuk diri sendiri, kita sering baik untuk keluarga sendiri. Akan tapi melihat orang yang beriman melakukan kemaksiatan, kita tidak pernah tergerak hati kita. Kita tidak pernah rindu untuk mengajak. Nabi dari dahulu, Nabi 1400 tahun yang lalu lebih, setiap malam beliau menangis, setiap malam beliau menangis, sujud, menangis, sujud, menangis. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, umatku, aku mendoakan umatku. Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Maka kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Ada hal lain lagi tambahan, bahwa kadang orang kita tidak cukup seperti itu saja. Kita tidak cukup amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan. Tapi muqaddimah daripada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, adalah hati kita. Kita jangan menasihati seseorang kecuali dengan hati terlebih dahulu. Kita memulai dengan panjatan doa di tengah malam. Mungkin esok hari kita akan datang ke rumah seseorang, menasihati dia, memberikan peringatan kepada dia atas kesalahan-kesalahannya. Jangan lupa di tengah malam kita mengadu kepada Allah tanda cinta kita kepada dia karena Allah dan Rasulnya. Kita sering mengajak orang dengan kesombongan, ingin pamer kalau aku lebih bagus dari dia. Kita ingin sering mengajak seseorang karena kita ingin menampakkan kalau kita lebih berilmu, kalau kita lebih baik dari yang lainnya. Itu bentuk kesombongan yang halus, yang menghancurkan amal kita. Kemudian ada hal lain lagi, yaitu bahwa kadang kita suka marah, mendendam kepada sesama umat Nabi Muhammad. Ini adalah yang tidak disenangi oleh baginda Nabi SAW. Bahkan kita lagi masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah di malam bulan Sya'ban, ada malam yang Allah akan membagi-bagikan pengampunan kepada hamba-hambanya, kecuali al-musyahin, orang punya dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini saja insyaAllah. Mari kita tata hati kita. Yang pertama, hidupkan hati kita. Di saat kita melihat umat Nabi Muhammad melakukan maksiatan, lihat di situ ada Nabi Muhammad, agar kita rindu untuk mengangkatnya, agar kita mencintainya, berkasih sayang kepada orang tersebut. Bukan kita mencaci, bukan kita menghardik, akan tapi kita angkat. Seperti baginda Nabi mengangkat umat yang telah terjerumus. Nabi mengangkat dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang, dengan keindahan. Kemudian setelah itu, kalau ada sanak kerabat saudara kita yang melakukan kesalahan, jangan kita jadikan dia musuh kita. Harus kita lihat, sebesar apapun kesalahan kita kesalahan dia kepada kita, sebesar apapun dosa dia kepada kita secara pribadi, kita lihat di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah hati kita seperti itu, tidak ada dendam di antara kita. Yang ada adalah cinta di antara kita, dan yang saling mencintai di antara kita karena kita ini umat Nabi Muhammad. Itulah yang kelak akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan digiring di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita akan dibawa ke telaga baginda Nabi, dan kita akan minum dari air telaga dengan tangan baginda Nabi yang siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian kita akan digiring di padang mahsyar, menyeberang Siratal Mustaqim seperti kilat. Lalu di surga kita duduk bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allahu, Allah, Allahu